Mau tanya, jika rumah yang ada energi negatif yang memadat tadi diberi air doa, apakah juga bisa melarutkan? Misalnya airnya dibacakan Al-Fatihah atau Yasin. Terima kasih. Iya, tapi intinya sebenarnya bukan di rumahnya misalnya dianggap angker ya. Nah, lalu dibacakan ayat kursi misalnya. Ya tetap dapat pahala, secara syariatnya kan tetap baik ya Mas. Tetapi itu nggak akan membersihkan vibrasi, tidak akan membersihkan yang negatif kalau batinnya yang membaca ayat kursi tidak tenang. Contoh ya, saya sederhana lah, saya kasih contoh. Misalnya ada orang kesurupan nih. Ini kesurupan kan jelas energinya negatif, kesurupan ya Mas ya. Nah saya kalau nerapi gimana? Saya pesan terus ya, pesannya nggak akan bosan-bosan, jangan menyepelekan lafaz. Karena lafaz akan menuntun rasa. Kata akan menuntun rasa. Ya, yang repot kan gini, yang repot tuh banyak orang nanya nggak pernah praktek ya. Itu yang repot. Jadi nanti nanya terus. Iya, coba kalau kita itu senang praktek. Biasanya yang senang praktek akan merasakan. Kalau udah merasakan dia akan ilmu itu akan merasuk. Karena kan perasaan nih. Jadi misalnya gini Mas Jawahir ya, latihan buat. Bagaimana membedakan atau mengetahui bahwa suatu tempat terpapar energi negatif atau vibrasi negatif? Ya ini ilmu sebenarnya sangat teknis ya. Saya sebenarnya tidak bisa gini Mas, tidak bisa memberi teknik yang bisa dipakai oleh semua orang. Karena sebenarnya teknik semacam itu ada tekniknya sebenarnya. Tekniknya, prosedurnya bisa tak ajarin. Tetapi rasanya jika tidak syaratnya tidak terpenuhi, itu gagal juga. Namanya apa? Energi itu muncul bukan karena zikirnya. Jangan-jangan dia muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Kita jumpa lagi teman-teman di Q&A ya. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari komentar YouTube. Dan sebelum saya melanjutkan, saya ingin sampaikan bahwa tanggal 8 Februari nanti kita akan webinar tentang panduan praktis zikir la ilaha illallah ya. Nanti untuk pengumuman akan dibaca secara rinci oleh Mas Jawahir di akhir sesi. Ya baik, ada pertanyaan apa Mas Jawahir? Ya, pertama dari @rose_elf88. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya, jika rumah yang ada energi negatif yang memadat tadi diberi air doa, apakah juga bisa melarutkan? Misalnya airnya dibacakan Al-Fatihah atau Yasin. Terima kasih. Iya, tapi intinya sebenarnya bukan lafaz doanya. Yang paling penting sebenarnya vibrasi ketenangannya. Jadi mengapa kita kalau misalnya ada sesuatu dianggap energinya negatif terus baca doa itu bagus. Misalnya Mas Jawahir baca apa tadi? Yasin. Baca apa lagi? Al-Ikhlas atau baca Al-Falaq An-Nas itu baik gitu. Tetapi sebenarnya yang paling penting vibrasi positifnya, bukan bacaannya. Ya walau misalnya gini ya, ada orang baca di rumahnya misalnya dianggap angker ya. Nah, lalu dibacakan ayat kursi misalnya. Ya tetap dapat pahala, secara syariatnya kan tetap baik ya Mas. Tetapi itu nggak akan membersihkan vibrasi, tidak akan membersihkan yang negatif kalau batinnya yang membaca ayat kursi tidak tenang. Jadi yang dipancarkan ke lingkungan, itu yang dipancarkan kan vibrasinya atau energinya. Energi ketenangan gitu loh Mas. Jadi jangan terus kalau baca ini, ya tergantung yang baca sebenarnya. Ya tergantung tingkat ketenangan yang baca. Misalnya contoh ya, saya sederhana lah, saya kasih contoh. Misalnya ada orang kesurupan nih. Ini kesurupan kan jelas energinya negatif, kesurupan ya Mas ya. Nah saya kalau nerapi gimana? Dibacain apa ya? Nggak tak bacain apa-apa sebenarnya. Saya cukup datang, saya tenang, sudah. Jadi itu kayak nanti vibrasi ketenangan. Jadi bukan lafadznya yang paling penting. Lafaz itu dibaca secara syariat tentu baik, ya jangan dianggap terus nggak baik itu, tetap baik Mas. Cuma dia tidak berefek untuk menenangkan. Baik itu artinya ya secara syariat dia baik,
baca apa Yasin, baca ayat kursi, Al-Ikhlas itu baik dan dihitung pahala, dihitung ibadah itu. Tetapi kalau efektivitas di dalam pembersihan energi negatif itu enggak efektif kalau yang membaca hatinya tidak damai. Makanya kalau di tasawuf Indonesia ya Mas ya, kita kan, saya selalu ulang-ulang, kita sebenarnya tidak mengajarkan lafaz. Yang kita ajarkan memaknai lafaz. Sehingga kalau teman-teman mengikuti konten kita, misalnya ada doa akasah ya. dulu sudah pernah saya buat kontennya, saya beri makna. Bukan hanya sekedar membaca, tapi doa akasahnya dimaknai. Ya toh? Nah, lalu kemarin ada doa Kanjul Ares. Nah, doa Kanjul Ares. Nah, doa seperti itu kan saya kasih makna kan di bawahnya itu, di tutorialnya. Mengapa demikian? Karena sebenarnya yang akan bermanfaat positif bagi lingkungan itu rasanya, bukan lafadznya. Tetapi saya pesan terus ya, pesannya nggak akan bosan-bosan, jangan menyepelekan lafadz. Karena lafadz akan menuntun rasa, kata akan menuntun rasa. Sehingga kata-kata yang bagus, sholawat-sholawat yang misalnya kayak makna dari Tibul Qulub, makna dari sholawat Badar misalnya, sholawat Nariyah, sholawat Munjiat, kan banyak jenis sholawat. Itu kalau dimaknani akan menimbulkan rasa. Nah, kalau rasanya positif, vibrasinya positif. Kalau vibrasinya positif, maka itu kalau di dalam ilmu darah ada gini Mas, ada HDL, ada LDL. Ada lemak baik, ada lemak buruk. Kalau lemak baiknya banyak, lemak buruknya digeser Mas. Otomatis ya? Iya, jadi tubuh kita itu kan ada lemak baik, ada HDL, ada LDL, ada lemak baik, ada lemak buruk. Misalnya lemak baik itu omega 3 misalnya. Kan ada itu, kalau di toko-toko herbal itu lemak yang bagus, minyak zaitun misalnya. Yang murni betul-betul ya. Itu kan lemak baik Mas. Kalau dia diminum, lalu masuk diserap, dia akan menggeser lemak jahat gitu loh. Jadi kayak gitu. Jadi membersihkan lemak jahat atau lemak buruk dengan menghadirkan lemak baik. Menghilangkan vibrasi negatif dengan menghasilkan vibrasi positif. Gitu rumusnya sebenarnya. Ya sekali lagi bukan kata-katanya. Kan tadi pertanyaannya kan kata-kata. Iya, pakai lafadznya apa. Ya kalau di sini kata-katanya monggo. Pokoknya yang penting kalimat thayyibah lah. Apalagi ayat suci mesti baik ya Mas ya. Nah, kalau ayat suci kan mesti baik. Nah, tetapi jangan merasa bahwa itu yang kalau sudah dibacain itu terus ini, kalau yang membaca hatinya nggak damai, tidak tenang, vibrasinya jadi tidak positif ya. Nah, jadi saya kira begitu jelas ya. Iya. Terus ada lagi Mas ya? Dari @miko 123 EG2GU. Iya. Maaf Pak Ustadz, kalau buat kecemasan asam lambung caranya gimana guys? Iya. Ini yang video tanpa obat itu Pak. Oh gitu ya. Iya. Misalnya gini, kalau ada orang problem lambung, bagaimana itu cara nafasnya ya? Iya. Cara nafas. Tanpa obat, anti nyeri, anti nyemas. Di nafas. Oh iya. Apa tadi? Lambung ya? Iya, kecemasan lambung. Ya, saya tidak mengerti apakah ini sudah mengganggu ada sesak nafasnya atau tidak ya. Iya. Untuk amannya begini. Kuncinya ya, ini kuncinya. Sadari nafas. Pertama sadari nafas dulu ya, sadari nafas. Insya Allah aman. Kalau menyadari nafas itu teknik yang paling aman. Kalau pakai ritme itu bisa jadi kurang tidak aman. Cocok untuk beberapa orang ya. Misalnya nafas 55 atau 46 atau 48. Itu secara umum baik, tetapi ada orang-orang tertentu yang tidak nyaman Mas kalau pakai nafas ritme tertentu. Nah, jadi yang paling aman gimana? Yang paling aman sadari nafas saja, sadari. Setelah nanti menyadari, coba perhatikan. Waktu menyadari, perhatikan. Apakah hembusannya lebih panjang daripada tarikannya? Nah, kalau hembusannya lebih panjang itu tanda bagus Mas. Jadi orang itu kalau narik nafas dan hembuskan nafas, hembusannya lebih panjang daripada tarikan nafasnya, maka akan mengoptimalkan saraf parasimpatis. Saraf parasimpatis itu nanti akan membuat saraf tenang. Kalau saraf tenang, nanti lambungnya tenang. Karena kan orang problem lambung semacam ini, apalagi yang sudah GERD
gastroesophageal reflux disease syndrome itu kan menimbulkan kecemasan ya. Itu bagus. Jadi hembusan nafas lebih panjang daripada tarikan nafas. Jadi sadari dulu, lalu lihat. Nah, ketika disadari, dinikmati. Wong ini saja kalau sudah dilakukan bagus ya, Mas. Berapa menit? Ya 5 menit lah minimal. Kalau bisa 1 jam. Bener ya. Kalau makin lama makin bagus itu kalau bisa, Mas. Latihannya ya, Bro. Nah, tapi minimal 5 menit lah. 5 menit. 5 menit masa nggak bisa? 5 menit harusnya bisa lah ya. Latihan. Nah 5 menit. Nah nanti coba rasakan. Biasanya kalau sudah menyadari itu langsung otomatis nafasnya melambat. Nah waktu nafas melambat coba disadari, dirasakan apakah tarikan sama hembusannya itu panjang mana. Kalau ternyata panjang tarikannya, coba berusaha hembusannya diperpanjang. Tapi jangan dipaksa ya Mas ya. Kalau ternyata latihan menghembuskan nafas lebih panjang daripada tarikannya menimbulkan ketidaknyamanan, ya sudah nafas sadari aja. Karena ini saya ngomong teorinya hembusan nafas panjang lebih menenangkan daripada orang yang tarikan nafasnya lebih panjang ya. Jadi kan ada inhalasi, ada eksalasi. Kalau eksalasinya lebih panjang daripada inhalasi itu akan mengoptimalkan saraf parasimpatis ya, atau relaksasi Mas. Nah orang-orang problem kecemasan, problem lambung itu kan ketegangan sebenarnya. Kalau mereka rileks maka akan bermanfaat. Ya jadi itu jawabannya, sadari nafas minimal 5 menit. Lalu yang kedua, perhatikan hembusannya. Kalau hembusannya lebih panjang sudah terusin, berarti bagus itu. Kalau enggak, coba diubah pakai ego. Ini ego ya. Nah tapi ego itu kan ya boleh pakai ego hembusannya lebih panjang. Tapi kalau enggak nyaman balik aja, enggak apa-apa. Wong menyadari aja itu sudah bagus. Apalagi menyadari plus hembusannya lebih panjang, itu lebih bagus. Yang bagus mau melatih, kalau berarti nggak mau melatih. Ya, yang repot kan gini, yang repot tuh banyak orang nanya nggak pernah praktek. Ya. Itu yang repot. Jadi nanti nanya terus. Ya, coba kalau kita itu senang praktek. Biasanya yang senang praktek akan merasakan. Kalau udah merasakan, dia akan ilmu itu akan merasuk. Karena kan perasaan nih. Jadi misalnya gini Mas Jawahir ya, latihan buat bakwan. Takon terus. Padahal nggak pernah praktek, cuma dari orang aja. Bah kemarin bunda buat bakwan kayak gini kok, rasanya kok gini ya. Kalau ditambah ini gimana? Yang buat bundanya, bukan Mas Jawahirnya. Nanti gitu terus. Coba kalau Mas Jawahir mau praktek, buat bakwan langsung. Nanti malah dapat ide itu kadang-kadang. Oh iya ya, rasanya kurang gini. Nanti bisa Mas praktek sendiri. Jadi memang saya anjurkan ilmu nafas, ilmu kayak gini itu ilmu praktek ya. Ilmu laku. Zikir itu kan ilmu laku. Ilmu sing kelakone ganti laku. Yang ora dilakoni aja nih lebih baik nggak tahu. Nganu Mas. Ngabisin memori di otak. Iya kan? Kayak teman-teman punya HP, memori yang nggak pernah dipakai. Gambar bagus nggak pernah dipakai, nggak pernah dilihat, hanya numpuk di sana. Akhirnya kan ngabisin memori aja tuh. Padahal lupa kalau punya itu. Ya itu kayak orang punya ilmu Mas, belajar, sudah tahu, tapi nggak pernah dipraktekkan. Ya nggak memori di otak, kayak gitu. Ya saya kira gitu. Lanjut dari Next Man Satir. Ya. Bagaimana membedakan atau mengetahui bahwa suatu tempat terpapar energi negatif atau vibrasi negatif? Ya ini ilmu sebenarnya sangat teknis ya. Saya sebenarnya tidak bisa gini Mas, tidak bisa memberi teknik yang bisa dipakai oleh semua orang. Karena sebenarnya teknik semacam itu bukan teknik. Sebenarnya bukan teknik, itu ilmu rasa. Sense ya Pak? Sense. Ada tekniknya sebenarnya. Tekniknya, prosedurnya bisa tak ajarin. Tetapi rasanya jika tidak syaratnya tidak terpenuhi, itu gagal juga. Namanya muscle testing. Jadi dites lewat otot. Nah, jadi kalau seseorang berada di satu tempat lalu muscle testingnya hasilnya negatif, berarti itu negatif. Nah tapi ini ilmu yang saya kira kalau saya paparkan di sini nanti mungkin banyak kesalahpahaman. Nah gini aja. Jadi yang penting sebenarnya gini, ini kuncinya ya. Muscle testing itu kan tak buat saya bilang prosedur. Prosedur. Tapi prosedur ini baru berlaku jika syarat ini
tercapai ya. Prasyaratnya, ada prasyaratnya, yaitu tenang. Jadi kalau Mas Jawahir sudah takut, Mas Jawahir ini sudah penakut nih, lalu di suatu tempat, lalu merasakan energi negatif, itu bukan karena tempatnya energinya negatif, tapi ketakutannya Mas Jawahir naik. Jadi nggak bisa misalnya, kan orang banyak ya datang ke tempat saya, Ustadz rumah saya itu kayaknya serem, padahal dia yang traumatik, dia itu trauma sebenarnya, makanya setiap tempat dianggap negatif, Mas. Itu kayak orang pakai kacamata hitam, di mana-mana jadi hitam. Dia ini sudah pakai kacamatanya hitam, ya kan? Ya mau lihat apa jadi hitam, Mas. Apalagi jalan ke tempat gelap. Nah, apalagi. Nah, jadi itu sebenarnya tidak bisa ilmu teknik semacam itu terus berlaku tak buat prosedur cara ngecek itu nggak bisa. Caranya ngecek menenangkan hati caranya. Nah, jadi ini paradoksnya, Mas. Kalau kita sudah bisa tidak berusaha ngecek, nanti baru bisa ngecek. Ini paradok ya, ini tak ulangi lagi ini paradok. Kalau kamu sudah bisa tidak berusaha ngecek, kamu jadi bisa ngecek. Karena harus nol, Mas, harus netral gitu loh, Mas. Jadi kan nol, kalau sudah nol, sudah netral, nanti ada energi dia akan goyang. Goyang ke belakang atau goyang ke depan. Kalau sesuatu itu negatif, biasanya goyangnya ke depan, Mas. Jadi misalnya ini positif ya, satu positif. Lalu saya merasakan, ini contoh tekniknya. Saya merasakan, saya tenang, saya zikir, saya tenang, terus ada gerakan saya mendekati, berarti positif. Tapi kalau ada gerakan ke belakang berarti negatif. Tetapi terus, oh iya nanti saya tak gitu, wah nggak bisa, karena banyak orang tidak nol. Banyak orang tidak bisa netral karena apa? Nggak bisa netral, ada trauma, ada fobia, ya, atau ada ketakutan. Misalnya contoh Mas Jawahir. Mas Jawahir sudah dikasih tahu nih sama temen, Mas Jawahir, tolong dicek rumah saya. Kemarin itu saya tuh lihat makhluk orangnya gini. Mas Jawahir sudah takut duluan. Mas Jawahir sudah tak ajarin tekniknya tadi, tapi Mas Jawahir takut kan? Karena diceritain kan tadi ya. Nah, nanti Mas Jawahir ke sana, Mas Jawahir bukan merespon secara natural sebetulnya. Iya, bukan merespon dunia luar. Tapi Mas Jawahir merespon emosimu sendiri. Ya, ini ilmu. Ini kayak gini tuh ilmu harus serawung sama gurunya kalau ilmu kayak gitu. Tahu nggak serawung tuh, Mas? Kalau orang Jawa itu nyebutnya ngenger. Ngenger itu ikut guru. Ikut guru nanti dibimbing kayak gitu. Tidak bisa ilmu kayak gini terus diajarin prosedur, misalnya saya buat prosedur. Bisa saya buat prosedur, bisa Mas. Saya buat prosedur nanti caranya gini-gini. Tetapi yang susah itu kan yang melakukan prosedur harus nol itu loh. Yang susah itu di situnya. Yang melakukan harus nol. Padahal biasanya yang melakukan kalau orangnya sendiri sudah takut duluan kan sudah ada persepsi dia. Iya kan? Atau dia cerita sama orang. Lah orangnya penakut. Yang takut ini mau ngecek. Nah, sebenarnya nanti dia bukan merespon vibrasi dari luar, dia merespon ketakutannya sendiri. Jadi nanti dia negatif ini, padahal enggak sebenarnya. Itu negatifnya sendiri. Ya kalau saya nggak usah dicek sih menurut saya. Ya kalau saya ya ini kalau saya sih lebih senang begini bagi teman-teman yang misalnya saya dimintai tolong, nggak usah dicek Mas. Negatif positif jarke wae. Jarke wae itu maksudnya gini, terserah Allah lah. Malah penak ngono, Mas. Malah enak gitu. Malah enak gitu sebenarnya. Itu terserah Gusti Allah. Enggak usah dicek-cek, ya. Misalnya saya nih. Bisa nih rumah saya kok gini ya, tolong dibersihkan. Ya sudah, saya netral aja. Oh nggih, saya bilang. Ya, terus saya ke rumahnya, saya sholat gitu aja sudah. Saya sholat, saya netral. Ya, pokoknya saya hadir, saya meminta kepada Allah untuk menghadirkan vibrasi positif. Sudah. Apakah itu nanti itu negatif apa enggak? Nanti kan kalau saya berusaha ngecek itu jangan-jangan saya sedang ngecek diri saya sendiri. Sebenarnya saya ngecek kemarahan saya. Sebenarnya saya sedang merespon ketegangan saya sendiri, trauma saya sendiri gitu kan, Mas. Nah, ini gitu nanti mesti jadi salah. Makanya enggak usah dicek-cek, pasrah be Allah. Itu yang paling gampang. Yang biasanya saya ajarkan yang 200 jam. Nanti saya banyak mengajarkannya ke hal-hal semacam itu ya. Ya, jadi saya ajarkan untuk rileks saja. Ya memang paradoks, Mas. Kamu bisa ngecek kalau kamu sudah nggak kepengen ngecek. Itu paradoksnya. Ya Mas, silakan. Iya. Tadi dari
si 0612. Sewaktu terasa energi masuk kuat banget. Saya merasa takut, Tat. Ada pikiran-pikiran negatif, takut segala macam, Ustaz. Apa yang harus saya lakukan agar tidak was-wasnya? Ya, saya mau ngomentari ini kan, ini ada runtutannya sama tadi ya. Iya. Jangan-jangan ini saya tidak ngomongin Mas ini ya. Tapi banyak kejadian. Kalau Mas ini atau Mbak atau siapa ini, saya nggak mengomentari ini dulu. Ya, saya nggak ada anunya, laki-laki perempuan nggak ada ya. Perempuan itu. Perempuan atau Mbak ya. Misalnya gini Mbak, saya ini nggak ngomentari Mbak nih. Sebenarnya jangan-jangan rasa takut itu memang sudah ada. Jadi sebenarnya rasa takut itu muncul bukan apa energi itu muncul bukan karena zikirnya. Jangan-jangan dia muncul karena merespon ketakutan kita sendiri. Gitu. Misalnya sudah kasih tahu, kamu jangan zikir ini ya. Kemarin teman saya itu zikir pakai ya jabar ya. Wah, dia bisa ini. Nah, kan ada persepsi. Terus dia zikir pakai itu. Bener, wah, menurut dia bener, rasanya kayak gini. Itu jangan-jangan bukan vibrasi dari ya jabar. Itu jangan-jangan proyeksi dari persepsi yang cerita tadi gitu loh. Nah, terus tadi pertanyaannya sekarang saya masuk ke sini. Biar nggak was-was. Ya sudah diterima takutnya. Nah, ya. Makanya kalau dipikir nafas, sebenarnya kuncinya ada di situ, Mas. Nggak usah dianalisis ya takutnya atau apalagi menganalisis energinya dari siapa. Terus nanti lebih rinci lagi. Ada orang pengen lebih rinci. Nggone yang di mana? Perempuan apa laki-laki jinnya. Nanti malah jadi mikir barang yang sebenarnya tidak bisa dianalisis secara hukum fisika. Makanya kalau di buku zikir nafas itu ada zikir nafas kolbia. Ya. Kan ada Mas ya. Tarik nafas, terima, hembuskan nafas. Ikhlas, tarik nafas, terima. Yang diterima dan diikhlaskan apa itu? Rasa tadi takut ya. Rasa takut, rasa was-was. Was-was. Ya, nanti pilih salah satu ya, jangan langsung jadi takut atau was-was. Ya, pilih yang paling tidak nyaman dulu apa. Saya merasa takut. Misalnya takut, ya udah. Tarik nafas, ya Allah saya terima takut saya ini. Hembuskan nafas, ikhlas. Ya Allah saya terima was-was ini, baru gitu hembuskan nafas ikhlas. Sudah, nanti temoto dewi temoto dewi tertata sendiri nanti, tertib sendiri ya. Kalau semua tunduk kalau diterima. Kalau diterima itu jadi baik. Ketakutan kalau diterima jadi baik. Kesedihan kalau diterima jadi baik. Masalah kalau diterima jadi baik. Ya, saya kira gitu. Ada satu lagi? Ya, satu lagi nih, Mbak. Jadi Bimo Suci 7672. Izin tanya Pak Ustadz, terapi bekam apakah bisa untuk menyembuhkan saraf kejepit? Ya, ada yang bisa, ada yang enggak. Oh, ini jadi konten bekam nih. Ya udah saya jawab karena nanya ya. Ya, jadi bisa enggak? Bisa ya, bisa tidak, dan bisa beresiko. Nah, makanya kalau bekam di tempat yang ada pengalaman lah. Gini, contohnya resiko tuh gini Mas. Bekam itu kan narik. Narik ya. Nah, padahal biasanya saraf kejepit itu kan ototnya tegang. Nah, saya tegang buat nariknya kekencengan nih. Nah, bisa repot tuh. Nariknya kekencengan. Wah, itu nanti bisa sesuatu yang tegang ditarik, nanti bisa memar. Jadi tidak nyaman. Jadi ya tergantung banyak hal. Teorinya bisa. Tetapi dalam praktek kemungkinannya sesuai teori ya Mas ya. Iya, orang beda-beda. Keduanya tidak sesuai teori. Tidak sesuai teori ada dua. Baik, tidak ada efek buruknya. Yang kedua ada efek buruknya. Sebenarnya kalau kayak saraf-saraf kejepit itu, kalau di kita ya, paling aman tuh adalah pijat refleksi. Paling aman loh ya. Ya refleksi itu loh, di sini lah. Ini kan untuk tulang belakang ini. Jadi pijat tulang ini lah. Ini kan ada tulang di jempol, ini kan ada tulang di sini. Ini lebih aman itu, nggak usah nyentuh di saraf kejepitnya. Apalagi yang teknik-teknik yang beresiko, misalnya ditekuk-tekuk, itu bisa baik. Memang banyak yang merasakan baik, tetapi tergantung banyak hal dan punya resiko gitu loh. Kalau pengen aman ini, aman kalau masih sini direfleksi.
Ya saya kira itu ya nggak usah dalam-dalam bahasnya. Nanti jadi konten pijat dan bekam. Ya sudah, terima kasih Mas Jawair sudah membacakan pertanyaan dari teman-teman. Silahkan diumumkan pengumuman tentang webinar panduan praktis zikir la ilaha illallah ya. Yang insya Allah akan kita laksanakan tanggal 8 Februari ya. Ya, silakan Mas. Baik, saya akan membacakan dari admin Tasawuf Indonesia. Berikut adalah detail informasi lengkap untuk webinar panduan praktis zikir la ilaha illallah. Pelaksanaan acara hari Ahad 8 Februari 2026 pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Akan dilaksanakan live tatap muka melalui aplikasi Zoom Meeting. Untuk biaya pendaftaran, silahkan pilih tanggal berikut ini. Pendaftaran tanggal 16 Januari hingga 31 Januari, hanya webinar Rp35.000. Paket lengkap webinar plus buku plus audio sejumlah Rp175.000. Pendaftaran tanggal 1 Februari hingga 7 Februari, hanya webinar Rp50.000. Paket lengkap webinar, buku plus audio sejumlah Rp200.000. Bagi seluruh pendaftar akan mendapatkan e-sertifikat. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi admin, nomornya tertera di layar atau cukup berkomentar saja di video ini. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Mas Jawair. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.